Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PySesNote tentang catatan Python untuk seismologi. Pada bagian kedua, kita mencoba untuk membahas tentang Python. Python sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki kemampuan interpretatif dan multiguna, memiliki kemudahan pembacaan kode, memiliki library yang luas dan lengkap, juga merupakan bahasa pemrograman yang dinamis. Bahasa Python dirancang awalnya oleh Guy de Varasem. Inilah penemu atau pembuat bahasa pemrograman Python. Guy de Varasem adalah seorang ahli matematik dan computer science dari University of Amsterdam. Sekarang berdomisili di California dan bersama timnya masih terus mengembangkan bahasa Python. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih namanya Python? Jadi ceritanya Guy de Varasem itu pada saat dia menonton sebuah atraksi sirkus dan dia dipertontonkan dengan adegan seekor Python, dan dari situ dia terinspirasi melihat dari kelihayan Python untuk membuat atraksi-atraksi tertentu yang dipandu oleh seorang pawang gitu ya, yang memperlihatkan atraksi sirkusnya, sehingga dari situ dia terinspirasi untuk menggunakan nama Python. Jika kita lihat evolusi dari Python 1 dan Python 2, maka kita akan menemukan sebuah catatan sejarah perkembangan Python pada tahun 94. Tepatnya pada bulan Januari dirilis Python versi 1.0. Kemudian lanjut pada Desember 97 dirilis Python 1.5. Kemudian pada September 2000 dirilis Python 1.6. Dan Python 1 versi 1 itu berhenti di 1.6, dan Oktober 2000 dirilis Python 2.0. Kemudian berlanjut pada April 2001 dirilis Python versi 2.1. Kemudian berlanjut 2.2 pada Desember 2001 dan 2.3 pada Juli 2003. Kemudian 2.4 pada November 2004. Kemudian 2.5 pada September 2006. 2.6 pada Oktober 2008. Kemudian 2.7 pada Juli 2010. Dan versi 2.6 dan 2.7 ini adalah versi yang sangat lama bertahan dan tidak lagi dikembangkan pada versi 2.8, dan versi 2 ini akan berhenti pada 2.7 yang dirilis pada Juli 2010. Dan di saat kita menggunakan operating system OS Linux atau Mac, itu sudah terintegrasi dengan Python 2.7. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan atau menginstal ulang atau mengupdate dengan Python versi 3. Versi 2.7 akan berakhir pada 2020 ini. Dan mau tidak mau kita harus migrasi ke Python 3. Jika kita lihat Python 3 atau versi 3, itu mulai dirilis pada 2008, tepatnya pada Desember 2008 muncul Python 3.0, kemudian pada Juni 2009 muncul 3.1, pada Februari 2010 muncul 3.2, September 2012 muncul 3.3, kemudian pada Maret 2014 dirilis 3.4, dan Python 3.5 muncul pada September 2015. Python 3.6 dirilis pada Desember 2016, dan pada Juni 2018 dirilis Python 3.7, dan Maret 2019 muncul 3.7.3.
Oktober 2019 dirilis Python 3.8 dan yang terbaru adalah pada Mei 2020 dirilis 3.8.3 dan ini versi Python yang ada saat ini. Pada saat video ini dibuat, inilah Python versi Python yang terakhir yang dirilis pada Mei 2020. Dan Python masih terus berkembang. Mungkin ke depan akan muncul versi 3.9 dan kita belum tahu apakah akan muncul 3.9 atau langsung muncul versi Python versi 4. Itu masih belum ada bocoran. Tetapi setidaknya saat ini Python yang terupdate atau terkini adalah Python 3.8.3. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa Python? Kenapa kita menggunakan Python? Kenapa PySesNote ini sangat berorientasi kepada bahasa Python? Yang pertama adalah open source, gratis. Python gratis, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan license dari Python. Yang kedua, multi-platform. Jadi under Linux, under Mac, bahkan under Windows, kita bisa mengaplikasikan Python. Mudah dan terstruktur. Jadi bagi kita pemula, kita akan mudah mengikuti bahasa pemrograman Python. Paket komputasi ilmiah yang komplit, setidaknya untuk kebutuhan seismologi. Jadi ada NumPy, OpsPy, EarthPy, PyGMT untuk plotting, kemudian ada NoisePy untuk noise cross correlation, kemudian ada PyConal untuk econal equation, dan beberapa paket yang lain. Kemudian GitHub yang update dan tersebar, apalagi di zaman mudah akses internet seperti ini, kita bisa mengakses GitHub yang sudah dikembangkan oleh komunitas-komunitas di belahan dunia yang lain. Tentu yang berhubungan dengan seismologi dan geofisik atau geoscience. Lebih lanjut tentang bahasa Python, tentu di sini kita tidak tergantung dengan tipe data. Jadi tidak begitu strict dengan tipe data. Walaupun sebenarnya kita bisa memilah ada integer, float, kemudian boolean dan beberapa yang lain, tetapi dalam pengoperasian tidak begitu rigid, tidak begitu strict dengan tipe data. Kemudian tidak membutuhkan compile, orientasi pada objek, modular, jadi kita bisa mengembangkan sebuah script yang kompleks, kemudian kita bagi-bagi ke dalam model-model tertentu, kemudian nanti kita panggil dalam sebuah main script-nya. Jadi script utamanya dengan mengambil atau mengimport modul-modul yang sudah kita create sebelumnya. Berikutnya adalah interaktif. Kita menggunakan IPython. Kemudian manajemen memori yang otomatis sehingga bisa menghemat dari memori di mesin kita. Dan selain sisi positifnya atau sisi lebihnya, Python juga ada sisi kurangnya. Kita bisa biar fair gitu melihat bahwa sisi kurang juga ada dimiliki oleh Python. Yang pertama, dia relatif lambat karena dia tidak mengcompile seperti bahasa C atau C++. Jadi kalau seandainya dalam jumlah data yang besar, kalau kita bandingkan dengan bahasa C atau C++, Python ini relatif lebih lambat. Tetapi itu tidak begitu menghalangi ya, dalam artian relatif lambat itu kalau seandainya kita bisa mengupgrade kemampuan dari mesin kita, maka dia akan memberikan performa yang bagus. Kemudian satu lagi adalah lemah untuk komputasi mobile. Ya tidak cocok ya untuk membuat aplikasi yang mobile. Ya tidak begitu kompatibel. Tapi Python akan lebih powerful untuk salah satunya untuk scientific computation. Kita bisa menggunakan Python dengan baik sekali dan dia memberikan performance yang relatif mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan dalam komputasi, khususnya dalam seismologi. Oke, baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita bertemu pada catatan PySesNote berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.